Ketika kamu udah capek kerja keras tiap hari, udah doa hampir tiap malam, udah coba afirmasi positif, bahkan udah ikut kajian sana-sini, tapi kenapa hidup masih aja seret? Kenapa rezeki rasanya mandek, hubungan retak, hati penuh tekanan? Lalu kamu mulai bertanya dalam diam, apakah Tuhan gak dengar doa gue? Apa gue ditakdirkan buat miskin terus? Atau semua ini cuma karma buruk yang gak bisa gue lawan? Itu suara hati yang sering muncul kan? Dan di sini aku mau kasih satu kunci yang sering kita salah paham, ikhlas. Tapi ingat, ikhlas itu bukan pasrah kayak boneka tak berdaya. Ikhlas itu bahan bakar energi, reset frekuensi, dan booster magnet rezeki lo. Bab 1, paradoks kehidupan. Saat lo ngelepas justru datang. Hidup ini penuh paradoks. Semakin lo kejar sesuatu dengan obsesi, kadang justru semakin jauh. Tapi anehnya, saat lo bisa ngelepas, yang lo kejar itu malah datang sendiri. Inilah yang sering bikin orang bingung. Banyak orang salah kira kalau ikhlas mudingkara nyerah, putus asa, atau diam aja. Padahal ikhlas itu justru keberanian tertinggi seorang manusia. Dari kacamata stoicism, hidup ini bukan tentang ngontrol semua yang terjadi, tapi tentang ngontrol respon kita. Marcus Aurelius pernah bilang, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Artinya apa? Lo gak bisa maksa semesta kasih semua keinginan lo sekarang juga, tapi lo bisa ngatur pikiran, sikap, dan hati biar tetap di frekuensi yang sehat. Nah, di titik itulah magnet keberlimpahan mulai bekerja. Dalam Islam, Allah sudah jelas berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini nunjukin kalau ada hikmah di balik yang gak kita kuasai. Jadi kalau kita terlalu maksa, terlalu nempel, hati kita jadi kaku. Dan kaku itu lawan dari ikhlas. Ikhlas yang aware ngelepas dengan kesadaran penuh, bukan putus asa. Dan justru ketika lo bisa ikhlas untuk rezeki, kedamaian, bahkan keberlimpahan itu jadi magnet yang narik sendiri ke hidup lo. Bab 2. Ikhlas bukan diam tapi tindakan energi. Kebanyakan orang salah paham. Mereka kira ikhlas itu kayak duduk manis nunggu keajaiban turun. Padahal ikhlas itu aktif. Lo masih kerja, lo masih usaha, lo masih doa. Tapi lo udah gak lagi bebanin pikiran dengan hasil yang harus sesuai skenario lo. Itu bedanya. Stoik bilang, fokus sama apa yang bisa lo kontrol. Lepasin yang gak bisa lo kontrol. Islam bilang kuat manusia hanya berusaha. Hasil itu Allah yang tentukan. Kalau digabungin, artinya ikhlas itu bukan berarti berhenti bergerak, tapi lo tetap action sambil ngelepas hasil. Contoh kecil, lo nanam benih mangga. Tugas lo siram, rawat, kasih pupuk. Tapi apakah lo bisa maksa kapan mangga itu tumbuh? Nggak bisa. Sama kayak rezeki, lo bisa action sekuat tenaga. Tapi hasilnya ya tetap Tuhan yang atur. Dan justru ketika lo bisa ngelepas obsesi hasil, energi lo jadi lebih ringan. Lo nggak lagi penuh keluhan. Nggak lagi kepikiran kok gue nggak kaya-kaya. Tapi lo fokus di energi syukur dan usaha real. Itu yang bikin vibrasi lo naik, dan vibrasi tinggi itu otomatis narik keberlimpahan. Bab 3, ikhlas versus pasrah. Bedanya halus tapi mengubah hidup. Banyak orang ngaku gua udah ikhlas kok, padahal yang mereka maksud sebenarnya cuman pasrah karena udah capek. Nah itu beda banget. Pasrah biasanya lahir dari keputusasaan. Lo berhenti berjuang, lo diem. Lo bilang, ya udahlah mungkin emang takdir gue sengsara. Ini kayak orang yang kehilangan arah, duduk di pinggir jalan, nunggu ditolongin tanpa usaha, sedangkan ikhlasnya lahir dari kesadaran. Lo tetap bergerak, tetap usaha, tetap doa, tapi lo udah gak nempel sama hasilnya. Lo percaya bahwa semesta, atau lebih tepatnya Allah, udah siapin skenario terbaik meski beda sama ekspektasi lo. Dalam bahasa Islam, ikhlas itu bukan cuma menerima takdir, tapi menyelaraskan hati dengan kehendak Allah. Bahkan Rasulullah pernah bilang, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau lo kerja keras tapi niatnya penuh pamrih, penuh gengsi, atau penuh iri, itu gak ikhlas. Tapi kalau lo kerja keras dengan niat lurus, lalu lo lepasin hasilnya, itulah ikhlas. Dari sisi orang Stoik dan Epictetus pernah bilang, don't seek for everything to happen as you wish it would, but rather wish that everything happens as it actually will, and your life will be serene. Artinya jangan maksa semua kejadian harus sesuai keinginan lo. Tapi belajarlah menerima bahwa yang terjadi memang harus begitu. Dari situ lo dapat ketenangan. Nah, ketenangan inilah yang jadi magnet energi. Orang pasrah kehilangan tenaga.
Orang ikhlas justru penuh tenaga tapi ringan hatinya. Lo tahu nggak? Banyak orang kaya bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka punya energi ikhlas yang bikin jalan mereka lancar. Mereka gagal, coba lagi. Ditolak, move on. Rugi, belajar. Mereka nggak berhenti, karena mereka ngerti hasil itu bukan 100% di tangan mereka. Ikhlas lo tetap jalan, tapi nggak lagi nyeret beban. Bab 4. Magnet rezeki. Perpaduan Islam and Law of Attraction. Sekarang kita masuk ke inti. Gimana ikhlas bisa ngeboost magnet keberlimpahan? Pertama, dari perspektif Islam. Allah udah janji dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Surat At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini nyentil banget. Allah nggak bilang barang siapa kerja keras 24 jam tanpa istirahat. Allah bilang bertakwa. Dan salah satu bentuk takwa itu ya ikhlas. Karena kalau hati masih penuh pamrih, iri, gengsi, lu sebenarnya belum dekat sama Allah. Lu cuma dekat sama ego. Kedua, dari perspektif Law of Attraction, LOA. LOA bilang, lo menarik apa yang sefrekuensi sama pikiran dan perasaan lo. Kalau hati lo penuh keluhan, maka semesta nangkap sinyal itu dan ngasih lebih banyak hal untuk dikeluhin. Kalau hati lo penuh syukur, semesta bakal ngasih lebih banyak alasan buat lo bersyukur. Nah, ikhlas itu riset frekuensi. Saat lo ikhlas, lo berhenti ngelawan arus, berhenti ngeluh, berhenti ngemis validasi. Lo jadi ringan, hati lo lapang, pikiran lo tenang. Dan dalam kondisi itulah magnet keberlimpahan aktif. Kalau dalam bahasa Stoik, wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. Kekayaan itu bukan punya segalanya, tapi punya hati yang gak rakus. Dan ikhlas bikin kita gak rakus. Gak iri sama rezeki orang lain. Gak ngeluh soal rezeki kita sendiri. Aneh kan? Ketika lo berhenti ngejar dengan penuh obsesi, justru rezeki itu sendiri yang ngejar lo. Ketika lo berhenti iri sama orang lain, justru keberlimpahan itu lebih gampang masuk ke hati lo. Ketika lo berhenti ngerasa miskin, semesta malah ngasih bukti bahwa lo gak pernah kekurangan. Ikhlas, others alignment. Lo selaras sama kehendak Allah, lo selaras sama hukum alam, lo selaras sama energi semesta. Dan selaras itu artinya magnet keberlimpahan jalan otomatis. Bab 5. Stoikisme tentang kehilangan dan penerimaan. Ada satu fakta pahit dalam hidup. Semua yang lo punya bisa hilang kapan aja. Harta bisa habis, jabatan bisa dicabut, pasangan bisa pergi, bahkan orang tua yang lo cintai pun suatu saat akan meninggalkan dunia. Kebanyakan orang hancur saat kehilangan. Mereka berteriak, marah sama takdir, kecewa sama Tuhan. Padahal, disinilah kebijaksanaan stoikisme berbicara. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah bilang, "Never say of anything I have lost it, but only I have given it back." Artinya apa? Gak ada yang benar-benar milik kita, semua hanya titipan. Jadi ketika sesuatu hilang, sebenarnya kita cuma mengembalikan apa yang bukan milik kita sejak awal. Coba pikirin, berapa banyak penderitaan kita lahir bukan karena kehilangan itu sendiri, tapi karena ego kita ngerasa berhak atas sesuatu. Seakan-akan dunia harus selalu sesuai keinginan kita. Islam juga ngajarin hal yang sama. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali." Surat Al-Baqarah ayat 156. Kalimat ini bukan cuma dibaca waktu takziah. Ini adalah way mindset hidup lo. Lo gak punya apa-apa di dunia ini. Semua cuma titipan. Jadi kalau ditarik kembali, ya itu wajar. Paradoksnya adalah, ketika lo bisa menerima kehilangan dengan ikhlas, justru lo dapat sesuatu yang lebih besar. Kedamaian batin. Dan kedamaian ini yang jadi pintu masuk keberlimpahan. Karena gimana mungkin rezeki bisa masuk kalau hati lo masih penuh penolakan? Gimana mungkin keberlimpahan bisa mendekat kalau hati lo masih sempit dan terikat pada hal-hal yang fana? Lo ikhlas sama dengan lo longgar. Lo longgar sama dengan energi lo ngalir. Energi ngalir sama dengan magnet rezeki aktif. Makanya banyak orang yang setelah kehilangan besar, entah kehilangan uang, bisnis, atau bahkan orang tercinta, justru nemuin makna hidup baru. Mereka jadi lebih dewasa, lebih dalam, lebih damai. Dan anehnya setelah itu keberlimpahan hidup mereka malah meningkat. Kehilangan bukan kutukan. Kehilangan itu undangan untuk belajar ikhlas. Dan undangan itu kalau lo terima, bakal bikin lo naik kelas dalam hidup. Bab 6. Ikhlas sebagai riset frekuensi jiwa. Pernah nggak lo ngerasa hidup lo kayak macet terus? Kayak apapun yang lo lakuin hasilnya selalu mentok, rezeki seret, hubungan berantakan, hati gelisah? Itu tandanya frekuensi jiwa lo lagi error.
Dan ikhlas adalah tombol resetnya. Coba lo bayangin jiwa lo kayak sebuah radio. Kalau frekuensinya salah, suara yang keluar berisik, sember, bikin kepala sakit. Tapi begitu lo putar ke frekuensi yang tepat, musiknya jernih, enak, dan bikin hati tenang. Ikhlas itu kayak muter tombol itu. Begitu lo ikhlas, hati lo berhenti ngelawan. Ego lo berhenti ngegas. Pikiran lo berhenti maksa. Dan perlahan lo balik ke frekuensi yang jernih. Dalam Islam, Rasulullah pernah bersabda, "Tenanglah kamu, karena sesungguhnya apa yang ditakdirkan tidak akan meleset darimu. Dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini kayak bilang santai bro. Apa yang jadi rezeki lo gak akan salah alamat. Tugas lo cuma lurusin hati, berusaha sebisa mungkin, dan ikhlaskan hasil. Kalau hati lo masih keruh, rezeki lo bakal seret. Karena hati keruh itu kayak air kotor, gak bisa nampung cahaya. Tapi kalau lo ikhlas, hati lo jadi bening. Dan hati yang bening itu bisa nampung keberlimpahan dari arah manapun. Dari perspektif yang stoika, ini sejalan sama konsep apatheia, yaitu keadaan jiwa yang bebas dari emosi negatif, kayak marah, iri, dan cemas. Apatheia bukan berarti lo gak punya perasaan, tapi lo gak lagi dikendalikan sama perasaan-perasaan negatif itu. Nah, ikhlas persis kayak gitu. Dia bukan bikin lo mati rasa, tapi bikin lo jernih rasa. Dan begitu jiwa lo jernih, semesta kayak gampang banget ngalirkan kebaikan ke hidup lo. Rezeki tiba-tiba datang, orang baik tiba-tiba hadir, pintu-pintu yang dulu ketutup tiba-tiba kebuka. Itulah paradoks ikhlas. Ketika lo berhenti maksa, justru lo dapat lebih. Ketika lo berhenti nempel, justru yang lo pengen datang sendiri. Ketika lo berhenti takut kehilangan, justru lo jadi lebih berlimpah. Ikhlas gue tombol reset jiwa. Dan setiap kali lo pencet tombol itu, lo balik ke versi terbaik diri lo. Versi yang paling selaras dengan Allah, dengan alam, dengan diri lo sendiri. Bab 7, ikhlas sebagai titik balik hidup. Ada satu titik dalam hidup, ketika semua terasa hancur, kerja keras gak dihargai, doa seakan gak dijawab, harapan runtuh satu persatu. Dan di titik itu banyak orang menyerah. Tapi ada juga yang menemukan sesuatu yang lebih dalam. Mereka berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, untuk apa ini ditaruh di jalanku? Pertanyaan itu kecil tapi mengguncang, karena jawabannya bisa jadi titik balik hidup lo. Ikhlas adalah jembatan menuju titik balik itu. Lo berhenti marah sama masa lalu, berhenti iri sama rezeki orang, berhenti nyalahin dunia. Lo berdiri tegak, lo tarik napas panjang, dan lo bilang dalam hati, "Ya Allah, gue terima. Kalau ini bagian dari jalan, gue jalanin. Tunjukin gue makna di balik ini." Dan pelan-pelan lo bakal lihat keajaiban. Hati lo yang tadinya hancur mulai sembuh. Rezeki lo yang tadinya mampet mulai ngalir. Dan yang lebih penting, lo dapet rasa damai yang gak bisa dibeli sama uang sebanyak apapun. Dalam stoikisme, titik ini disebut ataraksia. Ketenangan batin yang tak tergoyahkan meski dunia di luar bergejolak. Dalam Islam ini adalah buah dari ridha. Rela pada takdir Allah dan percaya bahwa semua sudah diatur dengan cinta. Itulah paradoks ikhlas. Ketika lo berhenti maksa, lo justru dapat lebih. Ketika lo berhenti takut, lo justru jadi berani. Ketika lo berhenti nempel, lo justru jadi penuh. Ikhlas bukan akhir tapi awal. Awal dari perjalanan hidup baru yang lebih tenang, lebih jernih, lebih berlimpah. Jadi kalau hari ini lo lagi ngerasa terpuruk, rezeki seret, hati gelisah, mungkin bukan dunia yang salah. Mungkin hati lo lagi dipanggil buat belajar satu hal, ikhlas. Ingat, ikhlas itu bukan pasrah kayak orang kalah. Ikhlas itu kekuatan untuk tetap jalan, tetap usaha, tapi dengan hati yang gak lagi terikat sama hasil. Ikhlas itu bukan berarti berhenti bermimpi. Ikhlas itu justru cara tercepat biar mimpi lo bisa lo genggam tanpa bikin jiwa lo hancur. Pertanyaannya sekarang, apakah lo mau terus hidup dalam genggaman ego yang bikin lo capek sendiri? Atau lo mau mulai jalan baru dengan hati yang ikhlas dan biarin semesta? Biarin Allah nunjukin bahwa lo sebenarnya gak pernah sendirian. Karena keberlimpahan itu bukan soal angka di rekening. Keberlimpahan itu soal hati yang lapang, energi yang jernih, dan jiwa yang selaras sama pencipta. Dan itu semua dimulai dari satu kata sederhana, ikhlas.